Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat surat Maryam ya. Surat Maryam itu surat ke-19 ayat ke-83. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azan. Ini kata tanya ya, apakah biasanya kalau kata tanya itu bertanya, biasanya harus ada jawabannya nggak? Nah, dalam bahasa Al-Quran tuh tidak harus selalu ada jawaban. Ada kata tanya, bahasanya bertanya, tetapi maksudnya itu memerintahkan, bisa melarang, ya. Kayak kalimat dalam bahasa Indonesia misalnya begini, Zahra, apa kamu mau begini terus? Gitu. Apakah ada kata apakah kan di situ kan? Apakah kamu mau begini terus? Itu bertanya. Tapi maksudnya melarang kan? Benar nggak? Iya. Itu. Sama dengan ini, tapi lihat konteksnya. Ini maksudnya apa gitu? Allah ini bertanya. Lam ini tidak ya. Lam ini tidak. Apakah tidak gitu? Taro itu dari ro'aya, ru'yatan. Pernah dengar kan istilah ru'yah. Kalau ngelihat bulan itu ru'yah gitu. Melihat artinya. Kalau kata kerjanya melihat, kalau ru'yatan penglihatan jadi atau pandangan gitu. Nah, ini taro ini subjeknya adalah anta ya, Anda ke Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah Anda tidak melihat gitu, atau sama dengan tidakkah Anda melihat? Nah, melihat ini jangan melihat pakai mata telanjang ya, tapi melihat pakai pandangan ilmiah, pakai kacamata Al-Quran gitu. Ilmiah itu kata sifat, artinya mengandung nilai-nilai ilmu. Yang dimaksud nilai-nilai ilmu itu adalah nilai-nilai ilmu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihatlah dengan pandangan Al-Quran gitu. Begitu. Kalau melihat dengan mata biasa, dia nggak bakal bisa melihat. Walau yarol ladzina dzalamu id yarawunal azab anna la quwwata lillahi jami'an. Kalau saja mereka melihat, artinya tidak melihat gitu loh. Kalau saja mereka melihat, kalau itu azab, sayangnya mereka tidak melihat karena melihatnya itu bukan dengan pandangan ilmiah. Artinya bukan dengan pandangan yang mengandung nilai-nilai ilmu ya, nilai-nilai keilmuan di dalam Al-Qur'an yang sudah dicontohkan oleh sunnah para rasulnya. Apakah Anda tidak melihat? Tidakkah Anda melihat? Anna itu sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami arsalna. Arsalna itu kata kerja dari kata arsala yursilu irsalan, artinya sama dengan mengutus. Di sini subjeknya nahnu, kami. Jadi kami mengutus gitu. Sesungguhnya kami mengutus. Apa yang diutus? Objeknya yaitu syayatina. Ya. Ini bentuk jamak dari syaitonu. Asyaitonu jamaknya asyayatinu. Nah, ini mansub karena dia objek ya. Objek dari arsalna. Jadi kami mengutus setan-setan. Banyak ya setannya ini. Kami mengutus berbagai setan-setan gitu ya. Nah, sampai sini dulu ya. Sampai sini berarti yang mengutus siapa? Allah. Nahnu, kami yang dimaksud itu adalah Allah. Ya. Berarti yang diutus adalah setan-setan. Berarti setan tuh bisa, salah nggak dikatakan utusan? Utusan yang diutus oleh Allah. Nanti memahami ayat ini jangan satu ayat ini saja ya. Jangan satu ayat sini saja langsung ditafsirkan. Nanti gambarannya itu bisa macam-macam. Yang ada di kepala kita itu macam-macam. Seperti yang dianggapkan oleh para orientalis ya, kaum-kaum ateis itu. Dibilangnya Allah tuh narsis gitu loh.
Dia bisa segalanya, bisa memasukkan orang ke dalam jannah, ke nar, bisa. Dia malah mengutus setan, dia malah mengutus rasul gitu. Jangan langsung ditafsirkan begitu. Nah, memahaminya harus dilihat dari ayat-ayat yang lainnya. Nanti baru kelihatan gambaran yang utuh. Kenapa sih Allah mengutus setan? Kok setan tuh diutus gitu? Ada apa gitu kan? Nah, setan diutusnya ini alal kafirina, atas para pelaku yang bersikap negatif. Kafir itu bersikap negatif terhadap ajaran Allah yang dipraktekkan sesuai sunnah rasulnya. Ya. Jadi setan diutus kepada yang kafir, ya. Bukan kepada yang mukmin. Nggak ada di dalam Al-Quran itu setan diutus kepada yang mukmin, ya. Nah, itu juga dibuktikan oleh surat yang lain, misalnya qala azhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'am maufura. Dialog antara Allah dengan iblis, ya. Silahkan pergilah. Siapa yang faman tabi'aka minhum, siapa yang mengikuti Anda di antara mereka, fa inna jahannama jazaukum jazaa'am maufura. Maka sesungguhnya jahanam itulah jazaukum, imbalan balasan kalian. Jazaa'am maufuron, imbalan balasan yang serba melimpah, ya. Serba melimpah, ya. Maufuron itu. Artinya di situ faman tabi'aka minhum. Nah, ada man tabi'aka minhum dulu. Gitu. Ada yang mengikuti, ada yang memilih untuk menjadi pengikutnya, gitu. Itulah Allah mengutusnya seperti itu. Nah, di ayat yang berikutnya lagi itu inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya abdi-abdi kehidupan menurut ajaranku, Anda tidak ada kekuasaan atas mereka, gitu. Artinya yang mengikuti setan berkuasa, tetapi yang tidak mengikuti setan tidak ada kekuasaan. Jadi ada dulu yang mengikuti, baru ada setan yang ta'uzuhum azan. Kalimat selanjutnya ini urutannya. Ta'uzuhum azan. Dia menghasut, azaya uzu azan, ya. Artinya menghasung atau menghasut mereka. Nah, ya kan? Mereka itu yang mana? Al-kafirina. Menghasut mereka. Nah, azan ini bentuk masdar, ya. Setiap masdar yang adanya di akhir kalimat itu menjadi takkid atau taukid, penegas. Dari keterangan kerjanya. Keterangan kerjanya gini, menghasut. Penegasnya berarti sebenar-benarnya menghasut. Nggak main-main menghasutnya, gitu loh. Gitu. Sama kayak warotilil Qur'ana tartilan. Tartilan itu masdar dari rotala yurotilu, gitu. Tartilan. Nah, ini adanya di belakang kalimat, menjadi penegas dia. Ratil Quran setartil-tartilnya, seratil-ratilnya, sebenar-benarnya ratil, gitu. Sebenar-benarnya merotal, gitu. Dalam arti membaca dengan mempelajari, meneliti, ya. Nah, ini masdar juga adanya di akhir kalimat, ya. Menjadi penegas dari keterangan kerjanya, gitu. Jadi tidakkah Anda melihat bahwasanya kami mengutus setan-setan kepada yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah sesuai sunnah rasulnya? Yang demikian itu yang menghasut, gitu. Yang menghasut mereka, gitu. Sebenar-benarnya menghasut. Jadi urutannya itu diutus, ada pelaku kafir dulu. Ada pelaku kafir, setan diutus, ya. Urutannya begitu. Ada man tabi'aka minhum, baru setan diutus. Artinya nanti jangan salahin setan kalau setan menghasut,
mengajak kepada yang nggak benar. Karena pilihan manusia itu sendirilah yang memilih untuk mengikuti, memilih untuk bersikap negatif. Jadi ada sikap negatif dulu gitu. Ada sikap negatif dulu, baru setan diutus. Yang nggak bersikap negatif itu, ya, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, tidak akan kuasa gitu loh. Jadi setan itu sia-sia kalau mau menghasut yang dikatakan Allah tadi, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Dia tidak ada kuasa. Dia tahu ibadinya itu memilih untuk mengabdi hanya menurut ajaran Allah. Dia nggak bakal bisa menghasut, menggoda, nggak bakal bisa. Jadi ada sikap negatif dulu, baru setan datang gitu. Ya secara konsep besar, rancangan blueprint di Lauhul Mahfuz itu semua udah ada. Rancangannya itu sudah jelas semua. Tapi dalam implementasi harus ada sikap negatif dulu gitu. Nah setelah ada sikap negatif, setan diutus, baru nih bekerja menghasutnya gitu. Menghasut mereka sebenarnya menghasut. Bisa dipahami nggak sampai di situ? Jadi adanya penghasutan karena ada sikap negatif gitu. Dengan sikap negatif setan datang gitu. Cuma nanti kalau udah dapat akibat buruknya, setan lari gitu. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab, melihat azab, fataqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah semua ikatan-ikatan. Asbab-asbab itu terputus, menjadi terputus gitu. Jadi ketika yang diikuti melepaskan diri dari yang mengikuti, yaitu melihat azab, kedua ikatan, semua ikatan-ikatan menjadi terputus gitu. Dan nyambungin ke sana nanti ayatnya. Makanya kan dari awal menafsirkan ayat ini nggak bisa langsung datar ya, nggak bisa langsung satu ayat ini langsung ditafsirkan gitu, nggak bisa. Harus ada ayat-ayat lain. Contoh yang tadi nan azan ini sebenar-benarnya menghasut. Berarti Allah mengutus setan kepada yang kafir. Ya, setan itu menghasut mereka, sebenarnya menghasut. Ini kan yang ngomong Allah nih. Nah, di mana letak nggak main-mainnya Allah dalam hal mengutus setan untuk menghasut sebenar-benarnya menghasut? Di mana? Ayat yang tadi. Qala dzhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an maufuran. 3 ayat itu ada perintah-perintah Allah kepada setan, kepada iblis gitu. Wastafziz man istata'ta minhum, ya kan? Perdayakanlah gitu loh. Perdayakanlah, wastafziz man istata'ta, siapa-siapa saja yang mengikuti Anda, minhum gitu. Man istata'ta minhum. Jadi ada yang mengikuti dulu, perintah itu bekerja. Itu kan perintah itu. Perintah Allah kepada iblis, kepada setan. Perdayakanlah siapa-siapa saja yang mengikuti Anda di antara mereka. Berarti kan gimana itu? Ada dulu yang mengikuti apa ada perdaya dulu? Kira-kira memperdaya dulu apa ada dulu yang mengikuti? Ada dulu yang mengikuti baru ada perdaya gitu. Makanya itu kan pilihan manusia gitu loh. Orang berbuat jahat itu pilihan manusia. Karena sikap negatif terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Hidupnya tidak mau diatur oleh Allah. Kalau orang kafirin, dia menolak Al-Quran, dia menolak dinul Islam, dia menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul dan sebagainya. Jadi intinya mereka yang kufur itu tidak mau diatur hidupnya oleh apa yang diturunkan oleh Allah sesuai sunnah Rasulnya. Ini yang dikatakan gak main-main tadi ya. Takkid, penegas, tidak main-main dalam hal menghasutnya gitu loh. Karena ada perintah Allah kepada iblis gitu. Perdayakanlah siapa-siapa yang mengikuti Anda di antara mereka, bisautika ya, bisautika dengan suaramu.
Suara itu bisa suara dengan komando, bisa suara terbanyak dan sebagainya gitu. Di kalimat berikutnya pun begitu. Wa ajlib alaihim, ya kan? Bi khailika wa rajilika dan seterusnya. Wa syarikhum, perintah semua itu. Ada 5 perintah kalau nggak salah itu. Wa syarikhum fil amwali wal auladi. Bikinlah satu perhimpunan, perserikatan dalam harta dan anak keturunan gitu. Ya kan? Wa'idhum, berjanjilah mereka. Itu yang memerintahkan Allah semua gitu. Jadi nggak main-main Allah mengutus itu gitu loh. Cuma nanti jangan dibilang Allah itu narsis ya. Kok jahat bener Allah itu mengutus setan gitu loh. Nanti ujungnya itu dalam rangka liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dunia ini tempat ujian gitu. Yang namanya ujian itu digelarlah satu peradaban, budaya, ada yang contoh yang baik, ada yang contoh yang buruk. Harus ada gitu loh. Nah, ini mau memilih yang mana orang ini? Kan diuji tuh. Perbuatannya itu yang ihsan itu yang mana? Yang ahsanu amalan gitu. Sebaik-baik perbuatan itu yang mana gitu. Jadi untuk bisa ahsanu amalan harus ada ujian. Ya kan? Ada ujian, harus ada pembelajaran dulu. Penelitian, mempelajari apanya yang diuji. Nanti yang keluar ujian itu apa, dipelajari dulu ilmunya gitu. Makanya harus belajar ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Sekarang belajar ilmu Allah enggak, belajar Al-Quran enggak. Kok ketika ada azab dibilang ujian, padahal itu azab, akibat buruk. Namanya ujian itu pasti ada proses belajar mengajarnya dulu. Seperti sekolah lah. Ya kan, belajar dulu, menanggapi dulu, sami'na dulu, baru atokna gitu. Begitu prosesnya. Ini nanti harus dibedakan juga antara azab dan ujian, ya. Nah, ini diutus setan kepada yang kufur, bukan kepada yang mukmin ya. Kalau mukmin itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad sebagai rasul yang memberikan menjadi uswatun hasanah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada di ayat lain juga kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Itulah bedanya setan sebagai utusan ya, hanya kepada yang kafir. Tapi kalau Rasul Nabi Muhammad misalnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka rahmatan illa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Tapi untuk seluruh alam semesta. Itu bedanya ya. Jadi sebenarnya kecil urusan itu. Dia hanya bisa menghasut atau dia hanya menghasut yang bersikap negatif. Jadi yang dicari setan itu apa? Sikap negatif gitu. Ada sikap negatif barulah dia menghasut gitu. Kalau nggak ada sikap negatif, dalam arti sebaliknya dong, positif terhadap ajaran Allah ya, maksudnya mau diatur gitu. Kalau orang kafir kan nggak mau diatur itu. Kalau dia memilih beriman, nggak bakal ada setan yang menghasut gitu. Kendati pun begitu, Allah mempersilahkan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau iman, imanlah, siapa yang mau kufur, kufurlah. Silahkan gitu. Dua-duanya ada konsekuensi. Kalau yang iman itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau yang kufur memilih kufur, azab gitu. Azab binar dan sebagainya. Yang negatif-negatif itu azab gitu. Kalau yang beriman, dia akan diantarkan oleh Quran ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Itu. Jadi jangan heran nanti. Jangan nanti ngomel ya. Ketika kita dihasut oleh orang, jangan ngomel. Pilihannya di mana? Karena memilih sikap negatif. Kalau udah ada sikap negatif,
didakwahkan Al-Quran tidak mau, menolak, ada sikap negatif, gampang dihasut gitu. Ketika dihasut jangan ngomel, jangan nyalahin yang mendakwah, jangan nyalahin yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, karena memang udah rancangannya seperti itu, dan ini rumusan yang tidak bisa dibantah gitu. Buktikan saja. Kalau nggak mau dihasut, tidak mau digoda, tidak mau tergoda, ya menjadilah inna ibadi laisa laka alaihim sultanun tadi, yaitu qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal, yaitu yang innal ladzina yatluna kitaballahi ya wa aqamus sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan dan taburo. Jadi orang-orang yang mempelajari kitab Allah, selanjutnya menegakkan sholat serta mengeluarkan anggaran secara diam-diam atau belak-belakan. Mereka itulah yang mengharapkan kehidupan yang bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur. Itulah orang-orang nanti yang tidak akan kena hasutan ya. Gitu, tidak akan kena godaan. Itulah nanti ketika kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dalam posisi kita sudah memilih menjadi abdi-abdi kehidupan menurut ajaran Allah gitu. Jangan nanti bingung berdoa begitu, ya kan? Itu harus sudah dalam posisi sudah memilih. Oleh karena itulah nanti Allah akan melindungi. Melindungi Allah caranya gimana? Apa Allah turun dari langit memegang tangan kita melindungi gitu, jangan sampai jatuh. Dengan fungsi ajarannya yang telah diturunkan kepada malaikat, rasul, para sahabat dan seluruhnya sampai kepada kita, kita menjalankan hal-hal yang bisa mewujudkan kehidupan saling melindungi. Itu mekanisme Allah dalam hal melindungi dan lain sebagainya ya. Kasih sayang segala macam, semua dari fungsi ajarannya yang diturunkan, dipelajari, dipraktekkan masing-masing orang. Terwujudlah satu kehidupan yang rahmatan lil alamin dan sebagainya. Intinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ya. Kalau pengkamusannya ya kayak gini kan, azza ya. Azza ya uzu. Nah, masdarnya azan ya kan. Sama dengan menghasut. Nanti menghasut lihat di surat yang itu ya, lihat di yang pelajaran kemarin itu. Menghasut ya, menghasutnya disuruh sama Allah juga. Qaladhab baman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'am maufura wastabzis man istata'ta minhum bisautika ya kan. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika, sampai bala tentara pun dikerahkan. Allah yang memerintahkan gitu. Itu cara menghasut, memperdaya. Nah itu makna dari mengutus ya. Untuk apa endingnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Itu aja. Gitu. Untuk menguji ya. Siapa yang ahsanu amalan gitu. Yang sebaik-baik amalannya. Amalan itu perbuatannya gitu. Nah, siapa yang paling tepat lah, paling sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya surat Maryam 19:3. Dan masih banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan kerja setan kepada yang bersikap negatif itu apa saja, banyak ya. Salah satunya itu tadi, ayat tadi. Dan nanti kalau mau dikaji juga berarti ada dua di sini. Arsalna Rasulah juga ada. Jadi arsalna Rasulah ada arsalna setan gitu. Kedua-duanya utusan gitu. Jadi berimbang. Hanya saja bedanya kalau Rasul kan lil alamin, seluruh alam semesta. Kalau ini pada yang kafir gitu. Jadi kecil ngadepin ini sebenarnya gitu. Nanti ayat yang lainnya juga dijelaskan
di mana kecilnya gitu. Apa namanya, nggak berdayanya setan itu bagaimana nanti di ayat lain, di pertemuan yang lain nanti insya Allah akan dibahas lagi. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak ada itu dulu ya. Hah? Tidak. Nggak. Udah jelas ya? Kalau sudah jelas, itu dulu ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.